Perayaan kemerdekaan Indonesia guncang dunia. Indonesia baru saja merayakan HUT RI ke-80 dengan gebrakan luar biasa. Dari Istana Merdeka sampai Monas, seluruh rangkaian acara ditata megah, melibatkan ribuan seniman, pasukan TNI, dan teknologi canggih. Netizen dunia dibuat terpukau dengan parade budaya, drone show berbentuk Garuda, hingga penampilan orkestra yang menyatukan musik tradisional dan modern. Semua itu menegaskan pesan, Indonesia bukan lagi sekedar negara berkembang, tapi kekuatan besar dengan identitas yang kuat. Bendera merah putih dikibarkan serentak di 80 titik ikonik, mulai dari puncak Gunung Jayawijaya hingga dasar laut. Aksi itu terekam kamera dan viral di media sosial, disiarkan langsung hingga jutaan penonton global. Bagi rakyat Indonesia, ini bukan hanya seremoni, melainkan simbol persatuan di tengah keberagaman. Dunia menilai tak banyak negara mampu menghadirkan perayaan nasional dengan energi sebesar ini, apalagi yang dibangun dari partisipasi rakyat dari Sabang sampai Merauke. Presiden Prabowo Subianto yang kini memasuki tahun pertamanya memimpin Indonesia tampil dengan gaya tegas penuh wibawa. Pidatonya di hadapan rakyat menekankan kemandirian bangsa, ketahanan pangan, dan pertahanan negara. Dengan suara lantang ia mengingatkan bahwa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri, tak bisa selamanya jadi pasar bagi negara lain. Ucapannya langsung jadi kutipan utama media internasional, memperkuat citra Indonesia sebagai negara dengan visi jelas menuju masa depan. Tak hanya seremoni kenegaraan, HUT RI tahun ini juga menampilkan inovasi teknologi. Pertunjukan drone show di Jakarta menampilkan formasi wajah pahlawan, lambang Garuda, hingga tulisan Indonesia 80 tahun merdeka. Aksi itu trending global di platform media sosial, masuk daftar topik populer dunia. Netizen luar negeri membandingkan dengan Olimpiade atau Piala Dunia, menyebut perayaan Indonesia setara bahkan lebih emosional karena syarat makna perjuangan. Inilah diplomasi budaya yang berjalan tanpa perlu pidato panjang. Dalam acara HUT RI, atraksi militer juga menyita perhatian. Pasukan elit Kopassus, marinir hingga pesawat tempur Sukhoi dan Rafale ikut memamerkan kekuatan. Formasi udara yang membentuk angka 80 di langit Jakarta membuat penonton bersorak haru. Visual ini memperlihatkan bahwa Indonesia bukan hanya kaya budaya, tapi juga memiliki pertahanan modern yang disegani. Dunia mencatat kekuatan ini selaras dengan langkah Indonesia membeli alutsista baru dan membangun kemandirian industri pertahanan. Media dari Jepang, Korea Selatan hingga Amerika Serikat ramai menulis tentang perayaan Indonesia. Mereka kagum bagaimana sebuah negara demokrasi besar dengan populasi 280 juta jiwa bisa menyatukan rakyatnya dalam satu panggung besar. Komentar netizen luar negeri pun banjir. Ada yang menyebut Indonesia sebagai the rising star of Asia, ada juga yang memuji ketertiban acara yang berjalan lancar tanpa insiden. Semua itu jadi modal besar untuk memperkuat reputasi Indonesia di kancah internasional. Publik mulai menilai siapa yang lebih berhasil mengelola simbol nasionalismenya. Bagi rakyat Indonesia, tahun ini punya makna spesial. 8 dekade kemerdekaan bukan hanya angkar, melainkan bukti keteguhan bangsa melewati berbagai ujian, penjajahan, krisis, pandemi, hingga turbulensi global. Perayaan yang megah adalah bentuk rasa syukur sekaligus pesan kepada generasi muda bahwa kemerdekaan tidak datang gratis. Netizen dunia yang menyaksikan acara ini menangkap getaran emosional itu, seolah ikut hanyut dalam semangat merdeka atau mati yang masih relevan hingga kini. Tak sedikit analis menyebut Indonesia berhasil mengubah perayaan nasional menjadi panggung diplomasi budaya. Alih-alih sekedar seremoni, HUT RI 80 menjadi strategi soft power yang menempatkan Indonesia dalam radar global. Ketika dunia sedang dilanda konflik dan krisis ekonomi, Indonesia tampil dengan wajah percaya diri, penuh harapan dan energi positif. Inilah yang membuat netizen dunia terpesona. Di kancah internasional, momentum HUT RI 80 ini juga dilihat sebagai bukti kedewasaan politik Indonesia. Perpindahan kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto berlangsung damai, tanpa kegaduhan besar. Dunia menilai stabilitas ini adalah modal emas yang jarang dimiliki negara berkembang. Ditambah lagi, perayaan yang penuh teknologi dan budaya menampilkan wajah modern sekaligus berakar pada sejarah. Kombinasi itu membuat Indonesia dinilai sukses menjaga harmoni antara tradisi dan kemajuan. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa memberi ucapan selamat yang viral di media sosial, menyoroti Indonesia sebagai contoh negara demokrasi yang berhasil menjaga persatuan dalam keberagaman.
Video ucapan itu dibagikan ulang oleh jutaan netizen, memperkuat narasi bahwa Indonesia kini diperhatikan sebagai kekuatan global. Perayaan HUT RI kali ini juga ditandai dengan penggunaan kecerdasan buatan dalam sistem keamanan dan dokumentasi. Drone pengawas, kamera pintar, hingga aplikasi pengendali massa dipakai untuk memastikan acara berlangsung aman. Teknologi ini dipuji oleh pengamat asing karena jarang diterapkan dalam skala nasional di negara lain. Indonesia dianggap berhasil menunjukkan diri sebagai negara yang siap menghadapi era digital. Bukan hanya dengan slogan, tapi dengan aksi nyata di lapangan. Ketika malam tiba, Monumen Nasional berubah menjadi layar raksasa. Pertunjukan cahaya laser dan proyeksi 3D menampilkan perjalanan bangsa sejak 1945 hingga kini. Momen itu membuat banyak penonton meneteskan air mata, terutama ketika wajah para pahlawan tampil bersanding dengan generasi muda. Media asing menulis, Indonesia mampu mengemas sejarahnya dengan gaya modern yang emosional. Inilah yang membuat banyak orang menyebut perayaan HUT RI 80 bukan hanya pesta, tapi pelajaran sejarah yang hidup. Perbandingan dengan HUT RI tak terelakkan, sebab internet memperlihatkan betapa megahnya Indonesia merayakan kemerdekaan hingga viral mendunia, membuat tetangga tampak tertinggal dalam diplomasi budaya. Indonesia juga memanfaatkan momentum ini untuk meluncurkan kampanye internasional bertajuk Garuda Mendunia. Kampanye ini mengangkat budaya, kuliner, musik, dan pariwisata Indonesia melalui media sosial global. Hanya dalam hitungan jam, video resmi kampanye itu ditonton puluhan juta kali. Netizen luar negeri terpukau melihat kekayaan Indonesia, dari batik hingga tarian tradisional, dikemas dengan gaya modern. Strategi ini membuat perayaan HUT RI 80 tak hanya berhenti di tanggal 17 Agustus, tapi berlanjut sebagai promosi jangka panjang. Di media sosial, perbandingan trending antara Indonesia Independence Day dan Malaysia Day sangat mencolok. Tagar terkait Indonesia menembus daftar topik populer di berbagai negara, sementara tagar Malaysia tidak mendapat gaung sebesar itu. Fenomena ini jadi perbincangan hangat di forum-forum internasional, menegaskan bahwa kekuatan sebuah perayaan nasional kini tak hanya di lapangan, tapi juga di dunia maya. Indonesia paham betul cara memainkan panggung global di era digital. Banyak warga Indonesia di luar negeri yang menggelar perayaan sendiri, dari London, Tokyo hingga New York. Mereka mengibarkan merah putih, mengadakan festival kuliner hingga konser musik. Aktivitas ini semakin memperluas jangkauan HUT RI, menegaskan bahwa nasionalisme Indonesia tak terbatasi jarak. Laporan media internasional menyoroti diaspora Indonesia sebagai salah satu yang paling aktif dalam menyebarkan semangat nasional. Semua itu menambah kebanggaan bahwa identitas Indonesia benar-benar mendunia. Dengan semua sorotan global ini, HUT RI 80 bukan hanya perayaan internal, tapi juga diplomasi yang efektif. Indonesia berhasil menunjukkan diri sebagai negara besar yang percaya diri menghadapi tantangan dunia. Momentum ini jelas mengangkat citra Indonesia di atas panggung global, sekaligus menjadi pengingat bahwa kemerdekaan harus terus diisi dengan kerja keras. Ketika sorotan dunia jatuh pada Indonesia, tak sedikit analis menegaskan bahwa HUT RI 80 ini menjadi momentum emas membangun citra. Indonesia berhasil memanfaatkan teknologi, budaya, dan kekuatan rakyat untuk menciptakan perayaan yang tak hanya meriah, tapi juga berkesan mendalam. Banyak pihak menyebut ini adalah strategi soft power yang sangat efektif, sebab tanpa perlu konfrontasi politik, Indonesia mampu mencuri perhatian dunia dan menancapkan identitasnya sebagai bangsa besar yang berdaulat. Acara puncak di Jakarta dihadiri tamu undangan dari berbagai negara, termasuk duta besar, pejabat tinggi, dan perwakilan organisasi internasional. Mereka terkesan dengan kerapihan acara, pengamanan yang ketat namun bersahabat, serta semangat masyarakat yang luar biasa. Sebagian bahkan menyebut apa yang dilakukan Indonesia bisa menjadi model baru bagaimana sebuah negara menampilkan nasionalisme dalam format yang modern, aman, dan penuh semangat persatuan. Di sisi rakyat, perayaan HUT RI juga jadi bukti bahwa nasionalisme masih hidup. Jalanan kota dipenuhi bendera,
mural perjuangan, dan pasar rakyat. Festival musik dan lomba tradisional digelar serentak, dari desa hingga kota besar. Antusiasme ini kontras dengan banyak negara yang mulai kehilangan rasa kebangsaan di generasi mudanya. Indonesia justru memperlihatkan bahwa cinta tanah air tidak memudar, malah semakin kuat, terutama di tengah persaingan global yang semakin ketat. Netizen asing ramai menyoroti bagaimana anak muda Indonesia sangat terlibat dalam perayaan ini. Dari TikTok hingga Instagram, konten kreatif tentang HUT RI membanjiri jagat maya. Ada yang membuat video edukasi sejarah dengan gaya komedi, ada juga yang menampilkan tarian daerah dipadukan musik modern. Kreativitas ini membuat dunia melihat Indonesia sebagai bangsa yang dinamis, di mana generasi mudanya tidak lupa sejarah, tetapi mampu mengemasnya dalam bahasa yang bisa diterima global. Tak hanya di dunia maya, Indonesia juga memanfaatkan momen HUT RI sebagai peluang ekonomi. Pasar UMKM digelar di berbagai kota, menampilkan produk lokal yang kemudian dipromosikan ke pasar global. Pemerintah menggandeng e-commerce besar untuk menayangkan kampanye belanja produk Indonesia selama bulan kemerdekaan. Langkah ini menuai pujian karena menunjukkan nasionalisme bukan hanya soal simbol, tetapi juga penguatan ekonomi rakyat. Dunia pun mencatat, ini strategi cerdas yang mensejahterakan sekaligus mempersatukan. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyinggung soal kedaulatan pangan dan energi. Ia menegaskan bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa yang bisa memberi makan rakyatnya sendiri dan mengendalikan energinya. Pesan ini langsung diperhatikan media global, karena sejalan dengan isu krisis pangan dan energi dunia. Banyak analis menilai Indonesia sedang berusaha memposisikan diri sebagai pemimpin regional yang mampu menawarkan solusi, bukan hanya bicara kepentingan dalam negeri. Bahkan media Tiongkok dan India yang biasanya fokus pada kawasan sendiri, ikut menyoroti HUT RI. Mereka menulis tentang bagaimana Indonesia semakin tampil sebagai pemain kunci di Asia. Dengan jumlah penduduk besar, kekayaan alam dan stabilitas politik, Indonesia dinilai berpotensi menjadi jembatan penting antara Barat dan Timur. Perayaan HUT RI ke-80 ini pun dianggap sebagai simbol lahirnya babak baru. Indonesia bukan hanya penonton, tapi aktor penting dalam percaturan global. Bagi generasi muda, momen ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak datang begitu saja. Konten edukatif tentang perjuangan 1945 kembali viral, dibungkus dengan narasi modern. Ada komik digital, film pendek, hingga podcast yang membahas pengorbanan pahlawan. Cara ini efektif membangkitkan kesadaran bahwa kebebasan hari ini adalah hasil darah dan air mata para pendahulu. Dunia pun kagum, karena jarang ada negara yang mampu membuat sejarahnya tetap relevan bagi kaum muda di era serba cepat. Tak hanya di kota besar, desa-desa di seluruh Indonesia juga tak kalah heboh. Lomba panjat pinang, tarik tambang, hingga balap karung tetap digelar meriah, disiarkan langsung lewat media sosial lokal. Tradisi ini menjadi daya tarik unik bagi turis mancanegara yang kebetulan datang. Mereka terpesona melihat bagaimana perayaan sederhana bisa penuh makna. Banyak yang menulis, inilah kekuatan Indonesia. Kesederhanaan rakyat yang penuh tawa bisa sejajar dengan teknologi tinggi di ibu kota. Bandingkan dengan Malaysia, di mana Hari Malaysia kerap dipandang sekadar agenda seremonial. Parade militer memang ada, tapi tanpa energi rakyat yang masif, acara itu kurang menggugah emosi. Media asing menyebut semangat rakyat adalah bahan bakar utama perayaan nasional. Indonesia punya itu, Malaysia tampak kekurangan. Kontras ini membuat warganet dunia menilai bahwa nasionalisme sejati tidak bisa dibuat-buat, melainkan harus tumbuh dari hati rakyat yang benar-benar bangga dengan bangsanya. Kekuatan lain dari HUT RI 80 adalah keberhasilan menggabungkan budaya lama dengan tren baru. Penampilan musik dangdut dipadukan dengan EDM, wayang kulit tampil dengan pencahayaan modern, dan tarian daerah dibawa ke panggung megah. Kolaborasi ini sukses membuat netizen dunia kagum, karena tradisi tua bisa tampil keren di mata generasi digital. Media asing menulis, Indonesia telah menemukan formula emas, menjaga identitas sambil membuka diri pada inovasi. Hasilnya, dunia semakin respek. Dari sisi pariwisata, dampaknya langsung terasa. Hotel-hotel di Jakarta, Yogyakarta, dan Bali melaporkan peningkatan kunjungan selama periode kemerdekaan. Paket tur bertema 80 tahun Indonesia Merdeka laris manis di pasar internasional. Wisatawan asing penasaran merasakan atmosfer langsung yang mereka lihat viral di media sosial.
Pemerintah cerdik memanfaatkan momen ini dengan promosi budaya dan kuliner. Dengan begitu, HUT RI bukan hanya perayaan politik, tapi juga mesin ekonomi yang nyata.